saya pernah bersalah sama Pak Jokowi. Jadi segitu kejamnya saya terhadap beliau, memaki-maki beliau, menjustifikasi lah Pak Jokowi gitu. Ternyata beliau tuh membangun gitu. Setiap hari saya menyesali dosa saya karena saya sudah memaki-maki Pak Jokowi dulu. Setiap hambat investasi masuk ke Indonesia, investor masuk ke Indonesia ada salah satunya itu. Kenapa pemerintahan Pak Prabowo ini sekarang lagi mungkin mencanangkan merazia preman, ya orang yang rusuh-rusuh gitu. Kenapa sih rombongan Rismond dengan si Roy Suryo ini kenapa nggak dikategorikan seperti itu gitu loh? Dirazia di rumahnya ditangkap gitu kan, disamakan dengan preman-preman itu gitu loh. Karena mengacau. Karena ngacau kan sama. Tujuannya memberantas preman sekarang ini kan karena memang agar investor ini agar nyaman gitu kan. Tapi kalau mudah-mudahan si Rismond dipenjara sama Dokter Diva kan gitu, sama si Roy Suryo. Kalau dia udah di penjara saya potong sapi Pak. Saya Budi Semauruf Pilang kembali menjumpai Anda dalam sebuah sesi yang ini sangat menarik sekali karena ini narasumber saya dibilang eksentrik dan nyentrik ada juga ya, tapi ini semuanya ada dasarnya dan narasumber saya ini cukup vokal dalam beberapa kasus dan bahkan cukup kontroversial, bukan lagi vokal ya, kontroversial. Satu-satunya dulu yang naik dalam proses terkena sanksi. Tapi sanksi itu ternyata sudah direhabilitasi dan mungkin bulan depan akan disumpah lagi. Dan inilah dia, Firdaus Oiwowo. Siap. Apa kabar Bung? Baik. Luar biasa. Bung, ini penonton kita jadi kaget semua ini. Ini bukan dari Mabes tapi ada bintangnya, ada lorengnya. Bisa dikasih informasi ke penonton kita ini, Bung, ini menggunakan atribut-atribut yang berbau militer begini dibolehkan atau enggak, dan caranya kalau memang ini bisa dibolehkan seperti apa? Ini juga dari Mabes. Oh, itu dari Mabes. Mangga besar maksudnya. Jahitnya di mangga besar. Iya, oke. Benar. Jadi kami ini di Dewan Pimpinan Pusat organisasi yang bernama Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia atau Pembasmi telah resmi mendaftarkan dan dikeluarkan izin AHU-nya itu di Dijen AHU per tanggal 10 Februari 2025. Dan kami resmi menjalankan amanah Undang-Undang 18 tahun 2003. Dan penyempurnaannya pun kami sudah sempurnakan melalui penerbitan anggaran rumah tangganya, termasuk izin kami menggunakan atribut seperti ini, baretnya warna ungu, bintangnya bintang 7 ya, yang berjumlah 5 untuk saya. Kalau bintang 8 bintang kejora kali ya. Jadi semua ada filosofinya, mengandung filosofi. Iya. Yang jelas seperti organisasi lainnya lah. Dan memang ini resmi ya? Resmi. Kalau misalnya ada razia-razia orang menggunakan atribut militer tapi bukan militer, ini aman, lolos. Ada surat-surat? Ada lengkap. Lengkap, semua lengkap. Kita nggak bisa dirazia karena kita ada izin resmi. Iya. Dan sekarang memang saya pakai terus itu. Ya, jadi penonton Ruang Konsensus juga paham ternyata atribut militer tidak hanya milik para militer atau tentara gitu ya, atau kepolisian, tapi sipil pun bisa asal memang mendapat izin dari Kumham ya, Bung Firdaus ya. Jadi perlu saya jelaskan di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 bahwa kami advokat ini sejajar dengan jaksa, polisi dan hakim. Itu sudah sejajar. Namun pernyataan di dalam undang-undang tersebut saya pertegas lagi di dalam akte pendirian Pembasmi bahwa kami memang sejajar dan punya hak yang sama dengan kami jaksa polisi. Ya, kami bisa melatih anggota kami secara militer. Kami bisa juga mengajukan hak untuk memegang senjata api. Kami juga kan sama kedudukannya. Jadi kalau sudah sama itu tidak bisa lagi ditolerir dengan kalimat apapun. Kami bukan LSM, bukan ormas. Kami adalah organisasi advokat yang kedudukannya sama dengan polisi, jaksa dan hakim. Kalau jaksa bisa punya tempat diklat, mereka harus punya tempat diklat. Kalau pembasmi disamakan dengan jaksa dan hakim, berarti pembasmi harus punya kantor yang disiapkan oleh pemerintah. Suatu saat saya akan minta itu. Mengenai ini tafsir Bung Firdaus sendiri atau memang ini sudah menjadi pemahaman seluruh aparat penegak hukum tentang tercatat di dalam lembaga negara, dan saya yakin semua orang yang belajar hukum sudah paham tentang isi daripada Undang-Undang 18 tahun 2003. Oke. Saya paham sekali, dan itu tidak mungkin dibantah. Sekelas Profesor Yusril atau apa tidak akan mungkin. Tidak bisa dibantah. Tidak bisa bantah. Ini sudah regulated dan ini hal gitu. Ya, hal yang sudah dan kami pemegang amanah wadah tunggal.
Wadah Tunggal Ya, Pembasmi itu ya? single bar ya. Pembasmi itu singkatan dari? Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia. Panjang kali. Gini Bung, yang menarik yang ingin saya bahas ke Bung Firdaus ini adalah sebagai, ya di samping berlatar belakang advokat ya, juga sebagai orang yang mengamati fenomena hukum. Nah saat ini yang paling menonjol masalah hukum adalah ijazah palsu. Tudingan atau fitnah ijazah palsu yang dikaitkan dengan Pak Jokowi. Padahal publik ini sebenarnya sudah terang benderang ya bahwa yang dituduhkan itu sebenarnya sangat-sangat salah. Makanya jatuh ke fitnah kan gitu loh. Betul. Tetapi gerombolan ini ya kawan-kawan ini, saya suka menggunakan istilah gerombolan sih memang. Karena orangnya itu mulu gitu loh. Kelompok rusuh terus gitu loh. Nah, kelompok rusuh ya. Kemarin Bung Firdaus itu sampai meminta presiden mengeluarkan semacam impres atau kepres gitu ya. Regulasi kira-kira untuk supaya orang-orang ini ya dibikinlah suatu larangan gitu loh. Ya kan, atau apakah ditangkap atau apa, tapi kira-kira bahwa ini hanya bisa presiden yang menyelesaikan. Kalau enggak ini mereka enggak akan henti-hentinya bikin kacau. Gimana Bung? Bisa dijelaskan lebih detail nggak di sini? Jadi begini, penghambat investasi masuk ke Indonesia, investor masuk ke Indonesia ada salah satunya itu. Kenapa pemerintahan Pak Prabowo ini sekarang lagi mungkin mencanangkan merazia preman, ya orang yang rusuh-rusuh gitu. Kenapa sih rombongan Rismond dengan si Roy Suryo ini kenapa nggak dikategorikan seperti itu gitu loh? Dirazia, di rumahnya ditangkap gitu kan, disamakan dengan preman-preman itu gitu loh. Karena mengacau. Karena ngacau kan sama. Tujuannya memberantas preman sekarang ini kan karena memang agar investor ini agar nyaman gitu kan. Tetapi kalau provokatornya didiamkan tetap aja akan muncul preman baru. Makanya saya bisa menyematkan mereka ini ya sama dengan preman. Karena kegiatannya itu terus, nanti beda judul. Tokohnya itu terus. Yang lebih bahaya lagi, purnawirawan ini udah bergabung dengan mereka. Dan menggunakan powernya untuk membackup si responden. Nah ini bahaya gitu loh. Kalau ini dibiarkan menjadi bola salju, ini akan menjadi disintegrasi bangsa. Kenapa Bung Firdaus sampai meminta presiden untuk turun tangan? Padahal kan ini pekerjaan presiden kan sangat banyak ya. Apa ini juga harus diurus presiden? Begini, kan seorang presiden, saya gini, kalau yang disibukin masalah ijazah saya mungkin nggak minta sama presiden karena saya siapa di bangsa ini kan gitu. Saya urus sendiri juga selesai kan gitu. Benar. Kayak kemarin ijazah saya dianggap palsu kan, saya urus sendiri selesai juga kan gitu. Karena kami memang kuliah kan gitu. Tetapi kalau udah berkaitan dengan mantan kepala negara, kan ada undang-undangnya yang memprotek itu. Kan kepala negara ini kan kayak Pak Jokowi. Beliau ini siapapun lah ya kepala negara ini terlepas dari isu sentralnya pada saat itu dia itu korupsi atau apa. Tapi setelah dia tidak jadi presiden, ini tetap ditutup rapat oleh undang-undang. Gitu loh. Nggak bisa itu kepala negara itu dioyak-oyak. Saya pernah mendemo seorang wakil presiden. Waktu itu saya dengan Pak Maijen Samsul Jalal. Di depan Kejaksaan Agung. Itu masuk mereka sekarang itu. Ya, saya korlapnya. Saya korlapnya, saya ingin menyoal masalah dugaan korupsi berapa ribu triliun gitu kan. Saya korlap waktu itu dan sampai saya hampir diculik gitu kan. Waktu itu. Artinya kasus itu juga akhirnya membias kan, nggak muncul. Padahal kasus besar waktu itu sebelum Pak Jokowi jadi presiden. Dan waktu Pak Jokowi jadi presiden kan kena imbas. Begitu dia jadi presiden, akhirnya Pak Jokowi ini dalam kondisi menjadi presiden yang kas negaranya kosong. Sampai mau defisit. Gitu kan. Sampai mau defisit Pak. Nah bersyukur wajahnya Pak Jokowi ini bisa dijual ke negara-negara lain, investor. Akhirnya kita mendapatkan dana segar, hutang piutang. Dan negara mana sih nggak punya hutang piutang? Amerika punya hutang. Negara Cina punya hutang. Cina yang kita anggap hebat aja punya hutang. Iya. Kalau kita berbicara malah berhutang, Pak Jokowi kan berhutang demi menyelamatkan anggaran negara. Tapi kalau seandainya pernyataan itu sikap Pak Jokowi dan kabinetnya dianggap salah, ini kan sulit kita. Akhirnya kita mengerucut kepada kebencian. Padahal yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu kan berhutang untuk membangun. Kita bisa melihat kok dari mulai ujung Papua sampai ke Aceh semua terbangun kok. Sekarang ini yang orang bilang dulu Pak Jokowi akan mengadakan tol laut di Buli. Ya kan? Tapi ternyata tol laut itu bermanfaat. Kapal-kapal besar bisa menampung orang dengan gampang melalui jalur yang cepat gitu loh. Saya sudah merasakan itu kayak tol Surabaya Lombok kan gitu. Saya udah pernah merasakan. Waktu saya nyalek kemarin, saya bawa mobil saya, lewat itu cuma 20 jam. Betapa cepatnya manfaat dari... Salah satu warisannya Pak Jokowi ya kan? Iya. Nah
jasa-jasa seperti ini kenapa sih dilupain gitu loh. Saya dulu orang pembenci Pak Jokowi karena saya pendukung Pak Prabowo. Waktu 2014. Saya ketua umum 2019. ya. 2009 saya. Oh, dari 2009. Saya dukung Pak Prabowo dari 2009 sampai sekarang, sampai sekarang saya di Gerindra. Saya 2009 di Pak Prabowo Mega Pro. Tapi saya belum bentuk organisasi. Di 2014 Prabowo Hatta Rajasa saya bentuk. Dan saya paling vokal, lebih vokal dari Rismon. Boleh intelijen buka yang bikin ribut tahun 2019 di depan Bawaslu saya, Bang. Sampai saya jadi TO. Egy Sujana ditangkap. Leo Sukarisma ditangkap. Semua ditangkap, Bang. Saya kabur, Bang, hampir sebulan. Handphone saya buang ke kali. Jadi sebenarnya Bung Firdaus ini diehard lamanya Prabowo ya? Iya dong, sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya kemarin nyalek di P3, terpaksa saya mendukung Ganjar karena saya nggak dapat kursi nggak dapat kuota untuk nyalek di Gerindra. Makanya terpaksa saya geser dulu ke P3. Yang penting saya bisa jadi wakil rakyat. Tapi kesempatan itu nggak ada. Karena saya nggak menang gitu loh, karena permainan kan gitu. Nah, dalam kacamata hukum, ya apa yang dipersoalkan oleh gerombolan ini menurut Bung Firdaus, apakah benar ini palsu? Apakah emang ini harus ditelisik dengan pendekatan digital forensik atau kimia forensik? Karena kan ini fisik gitu loh, bukan produk yang sifatnya foto atau produk-produk digital. Gitu. Gini mana? Saya tidak mengarah ke situ dulu. Itu lebih spesifik nanti. Tapi saya lebih kepada pengaruh sosial pergaulan, dampak sosial dari pergaulan sekelompok ini gitu. Saya masuk di kolam yang sama dengan mereka dulu. Itu berarti temannya Egy Sujana. Iya, CS saya, profesor tuh CS saya, teman perjuangan. Jangan-jangan kenal juga dengan Rismon. Nggak tahu kalau Rismon. Kalau pemain baru ya. Ya, kalau Roy Suryo apa segala itu udah kita ditembak di patung kuda udah ditembak pakai gas mata, peluru tajam sudah. Jadi itu perjuangan saya dengan Bang Egy Sujana gitu loh. Jadi artinya saya merasa bingung ya, kenapa kalau saya masuk kelompok itu kok saya kayak jadi kesetanan gitu loh. Semuanya saya anggap, udah lo kafir. Lo nggak benar pokoknya. Pokoknya itu mereka tuh nggak mengkaji secara yuridis, secara pikiran yang normal ya, secara waras. Pokoknya intinya mau benar mau salah, gue tetap benar. Gitu loh. Pokoknya semua orang gue justifikasi. Ada kok video-video saya, mungkin intelijen masih pegang video-video saya pidato maki-maki Pak Jokowi karena saya bela Pak Prabowo. Ada. Gitu loh. Tapi kok sekarang terkesan bela Pak Jokowi? Setiap hari saya menyesali dosa saya. Karena saya sudah memaki-maki Pak Jokowi dulu. Setiap hari. Setelah Pak Prabowo ini masuk di kubunya Pak Jokowi. Dan saya pernah memusuhi Pak Prabowo. Oh gitu. Karena bergabung. Oh, waktu 2019. Ya, 2019 Pak Prabowo ketika kami lagi kencang-kencangnya. Ya kan kami waktu itu kan memang udah nekat banget. Dan saya sebagai ketua relawan militan Prabowo, saya tinggal nunggu instruksi Pak Prabowo. Kalau kata Pak Prabowo bakar semua anggota saya bilang bakar semua aja. Negaranya hancur. Sayangnya Pak Prabowo masuk ke sana, kita lagi nunggu instruksi itu. Tahu-tahu kita ditangkap-tangkapin. Pak Prabowo membujuk. Ya, Pak Prabowo malah kita disuruh masuk. Sempet saya musuhi Pak Prabowo itu sampai 1 tahun. Karena kesel gitu ya. Kesel banget gitu loh, gak terima. Pak Prabowo malah bergabung ke dalam kabinet. Iya, kita udah semangat-semangat mau bakar kota gitu kan. Itu lebih gawat lagi, Bang. Kalau Rismon CS mah hanya keluar-keluar, ya elah. Kita itu udah bakar halte, udah bakar pagar. Nah, apa yang membuat Bung Firdaus berubah setelah setahun itu, kemudian berubah justru menjadi semacam diehard untuk Prabowo Gibran ini, yang di belakangnya ada Pak Jokowi? Saya merasa melihat Jokowi ini ternyata saya salah gitu. Saya pernah meneteskan air mata. Kenapa? Karena saya pernah bersalah sama Pak Jokowi. Jadi segitu kejamnya saya terhadap beliau, memaki-maki beliau, menjustifikasi lah Pak Jokowi gitu. Ternyata beliau tuh membangun gitu, membangun bangsa ini gitu. Jadi saya merasa berdosa. Jadi benci kepada Pak Jokowi itu benci buta gitu, nggak ada dasarnya. Iya. Sama lah seperti si Rismon CS ini sekarang gitu. Dulu kebenciannya seperti mereka ini. Lebih Bang, kan saya bilang Rismon itu pemula Bang. Kalau saya udah profesornya. Iya kan saya ketua umum. Ketua umum relawan militan Prabowo. Saya profesornya Bang. Saya strategi, kamu serang sana, kamu di sana, kamu berapa ratus orang ke sana gitu. Saya arsiteknya dulu. Gitu. Salah satu arsiteknya di kubunya Pak Prabowo. Jadi saya merasa, saya pernah meneteskan air mata ketika saya, ya Allah, ternyata orang yang pernah gue hujat Pak Jokowi yang begitu sabar, gue hujat, gue ini, ternyata orangnya membangun.
Dan Pernah nggak secara langsung Bung Firdaus ketemu Pak Jokowi kemudian minta maaf atau apa gitu? Ada kesempatan nggak? nggak pernah. Walaupun keluarga saya nikah dengan adiknya. Oh Om saya Pak Anwar Usman kan nikah dengan adiknya Pak Jokowi. Itu masih ada hubungan keluarga Iya, dengan masih ada Bung keluarga. Firdaus? Iya, Pak Anwar Usman? ya masih keluarga kita lah, Om Anwar Usman, om saya gitu. Iya. Jadi ya itu bukan karena kekeluargaan lah, kita terlepas itu. Tapi saya ngeliat kinerjanya Pak Jokowi gitu. Saya ngeliat kok aduh seperti ini gitu kan. Artinya menyesal saya gitu. Begitu kerasnya. Bayangkan dari 2014 2019 Bang. Nggak henti-hentinya Saya bikin ya? kacau Bang. Bikin kacau Bang. Sampai saya jadi, bayangkan ya, anggota saya yang diperiksa di Polda Metro Jaya Bang, ditanya, lu kenal namanya Firdaus nih rambutnya gondrong? Nggak kenal. Digebukin Bang. Bahkan ada yang pinggangnya patah, dia jadi tapol. Pinggangnya patah, saya bisa munculkan dia. Karena nggak mau mengaku. Nggak mau Bung mengaku saya, Firdaus gitu. karena udah perjanjian kita. Saya bilang, jangan mengaku. Gitu loh. Jangan mencari saya di luar, kan kita perjanjian. Tim saya tuh udah terkonsep Bang. Kalau Rismond pemain pemula Bang. Bang modal bacot doang. Kalau kami tuh udah binteknya Bang. Oh jadi responnya pemain Pemula. apa istilahnya? Nol kecil. Kalau kata orang tuh nol kecil. Iya. Kalau saya udah wisuda, sarjana, dia baru nol kecil Bang. Dia sama si Roy Suryo baru pemain pemula Bang. Kalau dunia aktivis. Karena kan saya dari 98. Berarti Bung itu padarnya Egy Sujana lah ya. Sama-sama pemain lama gitu. Enggak. Kalau saya 98 Bang. Gak tahu Bang Egy kapan. Kalau saya 98. Iya. Noel apa segala itu, Sujatmiko apa segala sama saya Bang. Gitu. Nah sekarang Bung menghimbau nih, meminta ke Presiden. Orang-orang ini tangkapin aja deh. Di mata Bung Firdaus, mereka ini kan oleh sebagian orang kan dianggap itu bagian dari kritik sosial. Itu bagian dari kebebasan bicara. Iya. Menurut Bung itu tepat nggak sih? Atau mereka hanya mencari-cari seolah-olah ini adalah bagian dari demokrasi? Masa memfitnah orang punya ijazah palsu itu bagian dari kritik sosial? Jadi di dalam hukum tata negara Bang, kan ada namanya kerangka hukum. Undang-undang dasar turunannya adalah undang-undang. Undang-undang turunnya adalah peraturan yang dibilang regulasi tadi. Artinya ketika undang-undang dasar mengatakan bahwa kalian bebas berpendapat di dalam pasal 28F, ya kan undang-undang dasar 45. Kalian boleh berpendapat di hadapan umum untuk mengejawantakan aspirasi kalian. Tetapi ada batasan. Ya, karena udah ada turunan daripada undang-undang dasar itu, yaitu undang-undang. Di dalam undang-undang itu juga ada kecabangan-kecabangan daripada undang-undang, yaitu aturan. Iya. Aturan ini, peraturan itu, peraturan. Nah, itu harus dihargai dah. Aturan ini adalah cucu daripada undang-undang dasar 45 yang harus diterapkan. Betul. Dan dihargai dan dihormati oleh kita semua. Nggak bisa meloncat langsung, kami bebas berbicara karena menurut undang-undang dasar 1945. Oh, itu pemahaman kalian yang salah. Karena undang-undang dasar 1945, apalagi yang sudah diamandemen tahun 2001, nggak bisa dipakai lagi kalau sudah ada undang-undangnya Bang. Yang dipakai kita sekarang ini undang-undang Bang, bukan undang-undang dasar 45. Gitu loh. Undang-undang dasar 45 adalah rumah besar daripada undang-undang. Berarti mereka hanya berlindung di dalam undang-undang pasal 28F, bebas dong berbicara. Tetapi turunannya itu ada undang-undang organisasi, undang-undang pers, betul. ada hak berbicara, hak menyiarkan, undang-undang organisasi pun dilihat, undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang organisasi massa. Kamu organisasi massa yang bergerak di bidang apa? Jangan kamu masuk organisasi massa dan bidang organisasi pendidikan, tetapi kamu ikut menyoal masalah ijazahnya Pak Jokowi. Salah. Kamu urus aja pendidikan. Kamu disuruh jual tahu, bina UMKM, urus aja UMKM. Jangan ikut-ikutan bicara masalah anggaran negara. Nah ini yang kebablasan. Karena banyak organisasi yang dibentuk sekarang ini hampir berapa puluh ribu. Kewenangannya tumpang tindih Bang. Padahal di dalam Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang organisasi, itu ada pasal 80, pasal berapa itu yang menyatakan bahwa organisasi tidak boleh kembar. Kewenangannya, namanya, nomenklaturnya, apa segala, tidak boleh kembar. Tidak boleh kembar. Nah sekarang hari ini, organisasi advokat aja kewenangannya ada yang kembar Bang. Banyak yang kembar. Iya. Bahkan organisasi advokat yang sudah pecah, masih bisa jalan Bang, bisa nyumpah. Organisasi lama yang udah jalan, udah pecah, udah nggak ada izinnya Bang. Bahkan ketua umumnya nggak terdaftar di izin AHU, masih bisa nyumpah Bang. Nah berarti gitu, orang-orang ini kalau tanpa ada semacam kepres dari presiden itu menurut dugaan Bung akan terus begini nih. Lolos dari sini mereka pindah lagi isunya begini. Lolos dari sini mereka pindah lagi, cari isu terus, cari kesalahan terus. Sebenarnya kalau inpres atau kepres itu kan kita bisa melihat daripada situasi negara Bang. Kalau negaranya masih kondusif, inpres atau kepres itu atau dekret belum bisa dikeluarkan oleh presiden. Kenapa? Karena itu kan sifatnya
Argensi ya, argensinya harus ada. Jadi artinya di sini bagaimana caranya presiden itu bisa menggunakan pasal-pasal yang sudah ada dalam undang-undang yang sudah dibentuk ini untuk menjadi alasan beliau ya dalam menginstruksikan Pak Kapolri untuk mengamankan mereka-mereka ini gitu. Ada kok pasal-pasalnya, undang-undangnya ada. Contoh seperti oportunitas, undang-undang kewenangan jaksa. Nanti nggak dituduh, wah Presiden Prabowo mulai otoriter nih. Sudah Oh tidak, Orde Baru. tidak. Selama itu ada undang-undangnya tidak ada otoriter bang. Karena hukum Indonesia ini memakai hukum 3 bang. Hukum adat, Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Hukum itu harus tercatat dan tertulis. Kalau hukum itu tidak tercatat, berarti hukum itu hukum adat. Nah harus ada rekomendasi dari ketua adat. Tapi kalau hukum itu menggunakan hukum tercatat, berarti hukum itu undang-undang bang. Kalau undang-undang itu udah tertulis bang, harus diterapkan bang. Gitu loh. Contoh sekarang undang-undang oportunitas, undang-undang nomor 16 tahun 2004 bang. Tentang kewenangan jaksa. Di pasal 35C, 35 huruf C, itu menyatakan bahwa jaksa ya diperintahkan oleh undang-undang untuk menyampingkan perkara pidana terkait dengan pejabat publik demi kepentingan umum. Jelas tuh bunyinya. Jelas seperti pasal itu, ya. 35C. Jaksa dilarang menuntut. Kecuali kasus korupsi. Ya, kecuali kalau pidana khusus. Ya. Ini bicara ranah pidana umum, pemalsuan, Kalau 263. itu tindak pidana korupsi beda ya. Beda. Nggak masuk di dalam ya, ayat itu. kalau semua khusus, oke. kalau yang khusus itu pasti semuanya diterapkan dengan cara yang khusus. Oh. Tetapi kalau ini kan pidana umum. Pidana umum. Mereka berbicara masalah Pak Jokowi pemalsuan kapan? Yang namanya pemalsuan itu Pak Jokowi datang ke Jatinegara, bawa duit, dia bayar mesin orang yang mencetak, dia bayar, keluarlah ijazah dia, baru daftar ke KPU. Itu baru pemalsuan. Itu pemalsuan. Iya. Lainnya kan tanda tangan rektornya mengakui, dekannya mengakui bang. Sementara UGM-nya aja itu mengakui bang. Iya. Gitu loh. Hanya yang gak mengakui kan Rismon sama sini doang. Bahkan Ya. teman-teman kuliahnya, dosennya memberikan pengakuan dan kesaksian juga. Iya toh? Oke lah begini bang. Konyolnya bang, kalau menurut saya konyolnya nih bang, kalau saya mengacu pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2004, Jokowi oke lah konyolnya, dia benar ke Jatinegara. Malsuin benar bang, tapi saya rasa nggak mungkin lah. Pak Jokowi wali kota masuk ke Jatinegara. Kalau misalnya atau di pasar Solo lah ya, ada percetakan seperti itu kan. Tolong dong ijazah saya bikinin S1. Bayar ya kan, sekian juta kan gitu. Tolong cetakin konyolnya nih bang ya. Lalu Pak Jokowi daftar sebagai wali kota Solo. Pakai ijazah. Itu sah bang. Itu Karena undang-undang sudah bang. terverifikasi. Terverifikasi bang. KPUD Solo. KPU Solo. Itu sah bang. Iya. Padahal itu hasil daripada kejahatan. Tapi negara sudah melegalkan. Karena sudah terdaftar oleh KPU. Karena ada hak verifikasi. Setiap kegiatan ada hak verifikasi. Baik orang mau jadi pengacara kek. Mau jadi apa kek. Di KPU kek. Itu semua ada hak verifikasi dalam lembaga tersebut. Nah kalau Pak Jokowi bawa ijazah palsu ke KPU. Lalu KPU memverifikasi lalu dia lolos. Hidup tuh barang bang. Barang mati bisa hidup. Ini kita misalnya ya, berandai-andai kalau itu yang terjadi. Itu pun tetap sah. Sah secara de facto dan jure. Dan di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2004, jaksa penuntut umum wajib menyampingkan bang. Kalau kemudian misalnya sekarang nih dituntut, tetap bisa dikesampingkan. Tetap bisa kesampingkan, tetap. Karena sudah dianggap oleh negara. Itu tadi, oportunitas. Karena negara sudah menganggap sah bang. Yang kedua bang, masa kadaluarsa perkara bang. Masa kadaluarsa. Iya. Berapa tahun sih? Sesuai tuntutannya ya? Oh ya, sepertiga di atas tuntutan. Oh sepertiga di atas tuntutan. Misalnya tuntutannya 6 tahun pemalsuan. Sepertiganya. Berarti dihitung dari Pak Jokowi ngeluarkan ijazah. Kalau Pak Jokowi ngeluarkan ijazah tahun 85 bang, berarti di tahun 90-an dia bisa dituntut bang. Tapi kalau di tahun 2000 bang, Jokowi dibebas bang. Basi. Basi Expired istilahnya. Expired bang, masa kadaluarsa perkara bang. Mereka ngerti. Itu putusan Mahkamah Konstitusi. Mereka ngerti nggak sih? Ya kan kata pakar-pakar juga di gerombolan ini. Ini kan pakar-pakar teletabis bang. Ada Refli Harun. Iya, Refli Harun. Apalagi Refli Harun bang, pakar tata negara tapi dia tata boga bang jatuh-jatuh. Refli Harun tuh hanya bisa bicara tata boga bang, bukan tata negara. Tata negaranya ngaco bang dia. Gitu loh. Makanya semi provokator tuh dia tuh. Si Refli Harun. Karena kalau berbicara itu nggak terkonsep gitu loh. Pokoknya tendensius, menyudutkan dan terkesan. Iya. Apa justifikasi yang diberikan oleh Refli itu terkait masalah Pak Jokowi atau Gibran. Iya, tendensius bang. Pokoknya salah aja. Gak netral. Dia padahal mantan media bang, mantan wartawan seperti saya. Tapi dia gak netral bang.
Gitu. Dia podcastnya nggak jelas sih, menyudutkan pemerintah terus. Termasuk juga mantan ketua KPK Abraham Samad ya kan? Iya, yang saya sesalkan Itu satu kolam itu semuanya. Satu kolam tuh, kenapa jadi nyemplung ke situ Abraham Samad gitu loh. Padahal dari posisi aman kemarin, duduk manis saja dapat jabatan sebenarnya. Tapi ya nggak tahu lah, mungkin dia cepat mau masuk surga ya kan, mau cepat mati, mau ngelihat bidadari kan gitu. Nah, solusinya menurut Bung Firdaus ini memang harus dengan semacam regulasi dari presiden ya. Kalau nggak mereka ini lolos satu, bikin lagi gara-gara. Kira-kira ini berdiri sendiri atau ada istilahnya sutradaranya nggak sih ini? Kalau presiden mengeluarkan regulasi, karena presiden kan nggak sembarang mengeluarkan regulasi, Iya. kecuali ada keputusan bersama dengan DPR kan gitu. Harus ada juga DPR itu menggunakan hak interpelasinya kan di dalam sidang paripurna dan lain-lain. Jadi di sini nggak bisa juga semerta-merta orang-orang itu meminta pada presiden untuk mengeluarkan dekret atau kepres. Itu kan harus ada hal yang krusial di negara ini, kecuali negara itu kacau, pembakaran di mana-mana, pemberontakan di mana, baru dekret itu bisa. Tapi kalau negara ini masih aman-aman saja, pakai undang-undang yang biasa aja bisa kok bang. Dia menggunakan hak oportunitas semu. Hak oportunitas semu itu yaitu kewenangan dia sebagai presiden, kepala negara, beliau. Atau himbauan barangkali ya. Enggak, jangan. Enggak gitu juga. Sebenarnya gini, Pak Prabowo itu ikutin cara Pak Harto aja. Panggil Kapolri pelan-pelan. Saya minta semua diselesaikan. Jadi cukup ya? Cukup udah gitu loh. Nggak usah banyak keluar-keluar Pak Prabowo itu. Cuma Panggil ikutin. Kapolri, ya Panggil kan? Kapolri, saya minta semua diselesaikan. Selesai itu. Udah selesai itu Pak. Karena kalau udah diselesaikan dia selesai gitu. Kapolrinya selesai gitu. Saya maunya kayak gitu Pak Prabowo. Jadi jangan terlalu banyak keluar-keluar. Cukup diam aja, duduk manis dan banyakan senyum seperti Pak Harto. Tapi yang aturannya jalan. Direspon oleh presiden adalah kita sama-sama tahu itu, Bung. Dalam rapat dalam pengantar rapat kabinet paripurna sekitar minggu lalu ya. Iya. Presiden sempat menyinggung. Kok sekarang ramai yang mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi? Iya. Heran. Jangan-jangan nanti ijazah akabilisan juga dipersoalkan. Itu. Hanya itu loh komentar dari presiden. Belum mengarah seperti yang Bung Firdaus maksudkan. Itu gimana? Ya karena gini, karena penyakitnya kan ini belum berdampak luas. Baru segerombolan emak-emak yang giginya ompong itu kan yang sering provokasi-provokasi di persidangan. Lalu dengan si Rafli Harun CS ya kan, dengan si Dr. Tifa, si Roy Suryo ya kan, itu aja yang lalu ditambah lagi dengan si Ahmad Kojinudin pengacara yang nggak jelas itu kan, yang sering ngamuk-ngamuk di persidangan. Iya. Gitu. Jadi artinya di situ rombongan itu aja yang bisa sebut itu. Yang selalu bikin gaduh di Indonesia ini. Dan kenapa nggak bisa dibuat jerak gitu kan? Iya. Nah sebenarnya organisasi advokatnya si Ahmad Kojinudin ini apa sih? Nah itu juga ditegur gitu loh. Kalau memang organisasi advokatnya tidak bisa mendidik dia, ya menyidangkan dia di sidang etik karena dia udah terlalu banyak ngoceh-ngoceh tentang hinaan terhadap Pak Jokowi, ya berarti bekukan saja organisasi advokatnya. Gunakan kekuatan atau kekuasaan oportunitas Pak Prabowo. Panggil Menkumham, bekukan organisasi advokat. Bisa. Jadi menurut Bung Firdaus ini negara harus Tegas turun dong. tangan juga Harus ya. tegas. Kalau nggak Pak Jokowi akan diobok-obok terus nih. Diobok-obok terus. Karena kita pasca Pak Prabowo dipilih oleh rakyat, kita tuh mendambakan Pak Harto jilid 2. Karena negara Indonesia nggak bisa lepas dari sistem Pak Harto. Belum bisa. Gitu loh. Sistem apa yang Bung maksudkan? Ya sistem agak semi-semi Korea, agak semi-semi Cina lah. Gitu loh, agak semi-semi Amerika. Kalau terlalu dibiarkan karena kalau demokrasi seperti ini, melunjak. Kita ribut terus. Ribut terus. Oh. Gitu loh. Saya mengidamkan presiden itu kayak Kim Jong Un gitu kan. Iya. Rapat itu orang buang gas aja kagak berani kan gitu. Ini kan kebingungan para politisi, kemudian juga penyelenggara negara kan, ketika civil society kan mereka selalu merasa bangga dengan istilah mereka representasi dari civil society ya kan. Iya betul. Nah jadi manifestasi dari civil society mengawasi pemerintah adalah memberikan kritik. Iya. Tapi kalau kita coba tracking ya, kita tidak pernah melihat mereka tuh benar-benar memberikan kritik misalnya terhadap kebijakan, program kan gitu. Iya. Selalu yang sifatnya ujaran kebencian, turunkan Gibran, ya kan, penjarakan Jokowi itu lebih terus. ke pribadi, Iya. dan lebih kepada hal yang merusak reputasi Presiden Jokowi. Ya dan sekarang betul, juga betul. Dari Mas Wapres gitu loh. Betul. Itu gimana menurut Bung? Benar nggak sih manifestasi dari kita berdemokrasi harus dengan cara-cara konyol seperti mereka?
Kan saya udah bilang sama Kang Mas tadi waktu kita mulai acara ini, saya udah ada bilang. undang-undang itu tadi. Iya, bukan undang-undang. Kalau masuk ke kelompok itu kita kesetanan, nggak tahu ada apanya gitu loh. Bingung saya juga. Saya yang waras jadi kesetanan masuk kelompok itu gitu. Ini kelompok ini kayak udah macam dikutuk sama Tuhan di Indonesia biar menjadi pengacau, dikutuk gitu. Jadi bahan hina-hinaan nantinya gitu. Nah, Bung, oke, kita tinggal menunggu nih. Bung kan sudah sampaikan pesan ini ke Pak Presiden ya, dan Iya. kita berharap Pak Presiden mendengar diskusi kita nih ya kan. Nah, Iya. sekarang kan Pak Jokowi sudah memasukkan gugatan ya kan, pelaporan lah ya kan ke PMJ dari netizen atau masyarakat yang ada di ruang publik. Yakin ini Bung bahwa mereka ini masuk semua ini. Menurut Bung sebagai orang yang mengerti hukum dan juga berlatar belakang advokat, pasal-pasal yang dituduhkan atau dikenakan kepada gerombolan ini sudah sangat pas, bisa nggak langsung menjerat mereka semuanya? Saya belum melihat secara spesifik apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi yang saya tahu itu salah satu pasalnya Undang-Undang ITE pasal 32 tuh ancaman hukumannya 10 tahun kalau nggak salah ya. Dia mengambil video milik Pak Jokowi lalu diedit sehingga mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Itu juga kayaknya masuk tuh 10 tahun. ITE berarti ya? Ya ITE masuk itu. Ya minim-minim 6 tahun atau 5 tahun ngandang lah itu. Ngandang ya? Ngandang. Semuanya masuk gitu? Bisa masuk semua. Yang ikut statement juga bisa masuk. Itu baru satu pasal itu. Sebenarnya banyak pasal yang bisa diterapkan itu, tapi gitu. Karena banyak orang bersiap-siap ini Bung. Mau bakar kambing guling kalau mereka ditangkap masuk itu. Saya di luar Pak, saya udah pesan sapi Pak. Mudah-mudahan si Rismon di penjara sama Dokter Tifa kan gitu, sama si Roy Suryo. Kalau dia udah di penjara saya potong sapi Pak.